Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermajlis bersama, bermajlis ilmu bersama. Mempelajari sebagian ilmu dari ilmu-ilmu agama ini. Dan ini tentunya nikmat yang besar yang tidak semua manusia mendapatkannya, yakni kesempatan untuk belajar, mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai membaca kitab kita di permasalahan yang ke-62. Di masalah ke-62 di halaman 199, ya, buku kita terjemahan 199. Tidak terasa sudah sampai di permasalahan ke-62. Berarti sudah kita lewati 61 permasalahan, perkara yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang menjadi keharusan bagi kita untuk menghindarinya. Jangan sampai menyerupai mereka orang-orang jahiliyah dalam perkara-perkara tersebut. Karena bisa membahayakan diri kita, membahayakan tauhid kita, atau bahkan membahayakan keimanan kita. Ketika seorang muslim itu melakukannya. Di permasalahan yang ke-62, yakni sudah kita baca sedikit kemarin di pertemuan yang terakhir, bahwasannya kebiasaan orang-orang jahiliyah yakni mereka meminta bantuan penguasa. Mereka meminta bantuan kepada penguasa-penguasa, raja-raja, untuk melawan ahlul haq, untuk melawan
orang-orang yang di atas kebenaran. Yakni ketika mereka orang-orang jahiliyah ini kalah di dalam berhujjah, berdalil mereka kalah. Ketika dinasihati atas apa yang mereka kerjakan, bahwasannya apa? Syariat ini melarang perbuatan tersebut atau memerintahkan kepada perkara yang lain misalnya. Mereka tidak memiliki hujjah untuk melawannya, sehingga yang terjadi apa? Mereka melaporkan, mereka meminta pertolongan, minta bantuan kepada penguasa. Minta apa? Bantuan, pertolongan. Ketika sudah tidak bisa pakai akal kalah, maka pakai apa? Kekuatan, okol. Lapor ke apa? Pusat. Meminta backingan pusat. Ini yang biasa terjadi. Ya, ini yang biasa terjadi seperti itu. Kalau sudah kalah berdebat, maka apa? Dengan kekuatan. Dan ini yang terjadi pada mereka orang-orang jahiliyah. Dicontohkan di dalam kitab kita, yakni mereka para pembesar, para pengikutnya Fir'aun. Pengikutnya Fir'aun. Ketika Musa alaihissalam mendakwahi mereka, maka sampai dikatakan oleh Fir'aun kepada Musa alaihissalam, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata kepada Musa, la in ittakhadta, jika kamu ini Musa, kamu itu menjadikan yang selainku itu sembahan. Ya, karena apa? Musa mendakwahi mereka Fir'aun dan pengikutnya agar beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Maka Fir'aun pun apa? Mengatakan, kalau engkau menjadikan yang selainku ini ada ilah, ada sembahan, niscaya sungguh aku akan menjadikanmu ini termasuk orang-orang yang dipenjara. Dengan kekuasaannya. Akhirnya yang maju apa? Kekuasaan, kekuatan. Ditangkap kemudian dipenjarakan. Ini yang terjadi apa? Kepada mereka orang-orang yang kalah dalam berdalil. Wa hadhihi tariqatul mahzumin, inilah jalan mereka orang-orang yang kalah. Jalannya mereka orang-orang yang kalah. Wa kadzalika alu fir'aun wa hum atba'uh, dan seperti itu juga pengikutnya Fir'aun. Alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Lamman tassara alaihi Musa alaihissalam fil mahfilil adimi alladhi aqaduhu. Ketika Musa alaihissalam mengalahkan mereka, para pengikutnya Fir'aun, di pertemuan yang agung, yang mana mereka sendiri yang mengadakan pertemuan tersebut. Maka wa jama'a Fir'aun as-saharata min masyarikil ardi wa magharibiha. Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dari negeri bagian timur dan baratnya. Dikumpulkan tukang sihir. Tujuannya apa? Li ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayati, agar untuk membatalkan, mengalahkan apa yang bersama Musa berupa ayat-ayat, berupa mukjizat. Dan ini menjadi, kalau kita perhatikan, menjadi kebiasaan Allah turunkan mukjizat kepada nabinya. Ketika suatu kaum itu mereka merasa memiliki kedudukan tinggi dengan ilmu sihir, maka Allah turunkan mukjizat yang semisalnya, mukjizat yang hampir mirip dengan sihir. Seperti Musa alaihissalam.
Ketika di zamannya Musa alaihissalam, maka yang terkenal apa? Tukang-tukang sihir. Sampai puluhan ribu jumlahnya. Iya. Maka apa? Di antara mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, jadi apa? Dengan tongkatnya yang ketiga apa? Dilemparkan ini menjadi sebuah ular, ular yang besar. Itu juga di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi kita alaihissalatu wassalam yang masyhur apa? Yakni mereka para tukang syair, para penyair handal. Maka apa? Allah turunkan mukjizat kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam berupa apa? Berupa Al-Quran. Berupa Al-Quran. Yang mereka para tukang syair ini apa? Merasa takjub dengan Al-Quran, dengan bahasanya. Kita lanjutkan. Li'annahu, kenapa Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, li'annahu yas'umu annahu sahirun. Karena Fir'aun ini menganggap Musa ini tukang sihir juga. Tukang sihir juga. Fajama'a as-saharata, maka Fir'aun ini apa? Mengumpulkan para tukang sihir. Wa talaba min Musa tahdidal mau'id. Dan Fir'aun ini meminta kepada Musa untuk menentukan hari, menentukan apa? Waktu. Menentukan waktu untuk apa? Min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'as saharah. Yakni dalam rangka untuk menampilkan, untuk menampilkan apa yang ada Musa, apa yang ada bersama Musa berupa mukjizat dan apa yang ada pada tukang-tukang sihir itu untuk ditampilkan kekuatan mereka. Kemudian apa? Diadu. Min ajli an yumawwiha 'alan nasi. Dan karena sebab an yumawwiha, untuk mengelabui manusia. Agar Fir'aun ini untuk mengelabui manusia. Anna indahu, bahwasannya Fir'aun ini memiliki ma yukawwimu ma ma'a Musa minal mu'jizati. Bahwasannya Fir'aun ini memiliki sesuatu yang bisa melawan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam bisa dikalahkan oleh tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini apa? Yang terjadi apa? Ya manusia bisa terkelabui. Manusia bisa kembali kepada menyembah Fir'aun. Falamma hanal mau'idu, maka ketika waktunya telah tiba, waktu pertemuannya telah tiba, wasdama'an nasu min ajli musyahadati ma yahsul. Manusia berkumpul untuk menyaksikan yang akan terjadi ini. Apa yang terjadi ini antara Nabi Musa dan para tukang sihir ini. Wa alqas saharatu ma ma'ahum minas sihr. Dan tukang-tukang sihir ini melemparkan sihir mereka. Apa yang bersama mereka ini dilemparkan berupa sihir. Wamtala al-wadi min sihrihim. Dan lembah pun, lembah tempat berkumpulnya tadi, lembah tempat berkumpulnya manusia untuk menyaksikan para tukang sihir ini melawan Musa, maka lembah tersebut penuh dengan sihir mereka. Wa ma ma'ahum minal isi atau usi wal hibali, dan penuh dengan apa yang bersama tukang sihir ini berupa tongkat-tongkat. Jadi tongkat-tongkat mereka lemparkan. Karena saking banyaknya tukang sihir ini yang dibawa Fir'aun ini, saking banyaknya sehingga tongkat pun memenuhi lembah. Wal hibal, dan tali-tali dilemparkan sehingga lembah pun penuh dengan tongkat dan tali.
allati hasyauha bi zi'ba, yang mereka telah melumurinya dengan zi'ba, yakni air raksa. Wa bi mawadin tuharrikuha, dan juga dengan bahan-bahan yang bisa menggerakkan tongkat dan tali tersebut. Ka'annaha hayyatun, seakan-akan tongkat dan tali itu apa? Seperti ular. Seperti ular-ular yang banyak. Yuriduna an yudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizah. Mereka tukang-tukang sihir ini menginginkan dengan itu, dengan sihirnya yang bisa merubah menjadi ular tadi, ini untuk menandingi apa yang bersama Musa, mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalimat di sini dengan sebutan ka'anna hayyatun, seakan-akan itu ular. Seakan-akan itu ular. Karena memang itu sihir, bukan ular beneran. Itu sihir, bukan ular beneran. Jadi mata yang memandang ini mungkin yang terkelabui dengan sihir mereka. Dengan sihir mereka. Dan mukjizatnya Nabi Musa, wahiyya al-hayyatu, yakni sebuah ular, allati tatahawwalu minal 'asa allati ma'ahu, sebuah ular yang berubah dari tongkat yang bersamanya. Tidak dengan kata apa? Seakan-akan ular, tapi benar-benar mukjizatnya itu sebuah ular yang berubah dari tongkat yang bersama Nabi Musa. Jadi benar-benar tongkat berubah menjadi ular. Bukan seakan-akan menjadi ular. Jadi bukan sihir, tapi mukjizat. Dan ini apa bedanya sihir dan mukjizat? Bedanya sihir dan mukjizat di antaranya apa? Yani mukjizat ini tidak bisa dipelajari. Mukjizat ini tidak bisa dipelajari. Jadi tidak ada pelajaran mendapatkan mukjizat, tidak ada. Tidak ada. Adapun sihir ini emang apa? Memang dipelajari. Dipelajari dengan apa? Meminta bantuan dengan apa terhadap jin. Meminta bantuan terhadap jin. Hukumnya mempelajari sihir apa? Hukumnya mempelajari sihir, hukumnya apa? Apa? Hukum mempelajari sihir, sepakat para ulama rahimahumullah tentang keharamannya, termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Izdanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Al-isyraku billah. Yang kedua as-sihr, yakni sihir. Jadi mempelajari sihir itu termasuk dosa besar. Perkara yang haram termasuk dosa besar. Adapun yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang apakah orang yang mempelajari sihir ini sampai kepada kekufuran, keluar dari Islam. Ini diperselisihkan. Yang rajih wallahu a'lam bishawab, yakni apa? Mereka sampai kepada kekufuran. Sampai kepada kekufuran. Wallahu a'lam. Jadi apa? Jangan mempelajari sihir. Kalau menonton bagaimana? Menonton acara sihir. Melihat acara sihir, melihat acara di televisi sihir. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Karena menyaksikan suatu pertunjukan itu bermakna apa? Menyetujui, menyetujui terhadap perkara yang dikerjakan. Tidak boleh.
kecuali dalam rangka untuk apa? Membongkar atau untuk melawan hujah mereka di depan manusia sehingga para manusia lari dari sihir. Sihir ini haram. Misal. Maka apa? Maka enggak masalah. Ya, enggak masalah. Kalau dia berani dan juga dengan ilmu, jangan cuma dengan apa? Dengan semangat modal semangat saja, tapi benar-benar dengan ilmu. Kita lanjutkan jemaah rahimakumullah. Faja'u bisihrin adimin. Maka mereka tukang-tukang sihir itu apa? Membawa sihir yang besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah firmankan. Ya ini sihir yang besar tadi, ya ini tadi. Sihir yang apa? Tongkat dan tali yang berubah, yang dia apa? Seakan-akan bergerak seperti ular. Seperti ular. Hatta inna Musa alaihissalam khafa. Sampai Musa alaihissalam ini takut. Ketika banyak ular dari tukang-tukang sihir ini, Nabi Musa alaihissalam itu takut. Disebutkan dalam surat Thaha ayat yang ke-67, fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka kemudian Musa takut fi nafsihi pada dirinya. Khifatan, dan benar-benar takut, khawatir. Adapun takutnya Nabi Musa alaihissalam ini dijelaskan oleh para mufassirin, para ulama tafsir, di antaranya yang disebutkan oleh pensarah di sini. Ya. Oleh pensarah di sini. Yakni disebutkan khafa an yulabbisu 'alan nasi. Bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu khawatir yulabbisu, sihirnya para tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu yulabbisu, yakni apa? Mengacaukan, menipu manusia. Menipu manusia, kemudian manusia menjadi tergoda, menjadi wah ini hebat, ini mukjizat dan seterusnya. Khawatir manusia tertipu dengan apa yang terjadi. Wa illa, dan jika tidak demikian, fahuwa, maka Nabi Musa alaihissalam itu wathiqun bima ma'ah. Nabi Musa alaihissalam itu yakin, percaya dengan apa yang bersama beliau. Wathiqun bin nasrillah, percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang pasti. Lakinnahu khafa an yulabbisu 'alan nas. Akan tetapi beliau alaihissalam itu takut, khawatir sihir mereka ini menipu para manusia, menipu manusia sehingga mereka terpengaruh. Sehingga mereka terpengaruh. Li'annahu ja'u kama qala Allah, karena sungguhnya tukang sihir itu telah datang sebagaimana firman Allah Ta'ala, waja'u bisihrin adim, mereka ini datang membawa sihir yang besar. Sihir yang besar. Sihir yang mengkhawatirkan. Di penafsiran yang lain, bahwasannya Nabi Musa takut takut dirinya juga. Yang namanya ular, ya tabiat manusia ketika ada ular yang banyak, ya takut. Takut biasa. Sebagaimana pertama kali Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya sebelum Sebelum terjadi pertemuan ini. Masih di mana? Gunung ya, di gunung mana? Tursina ya. Ketika diperintahkan untuk melemparkan tongkat ini dan berubah menjadi ular yang besar, Musa pun lari ke belakang. Akhirnya diperintahkan untuk menyentuh ular tersebut, memegang ular tersebut sehingga ular pun berubah kembali menjadi tongkat.
Iya, jadi takut tabiat biasa manusia kalau melihat ular ya takut. Karena yang nampak di mata Nabi Musa alaihissalam ya ular. Sehingga ketika muncul rasa takut ya biasa. Ya, tabiat. Ya. Tabiat manusia ketika melihat ular takut. Sehingga apa? Ini tidak masalah. Perkara yang tidak dipermasalahkan. Ini apa? Penafsiran yang lainnya. Adapun penafsiran yang kedua, penafsiran yang disebutkan di sini ini apa? Ini lebih 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 mencocoki, lebih mencocoki. Kemudian setelah khawatir Nabi Musa dengan melihat banyaknya ular, fa'amarallahu subhanahu wa ta'ala Musa biilqa'il 'asa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqaha, kemudian Nabi Musa pun melemparnya. Fasarat hayyatan 'adimatan, kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar. Menjadi ular yang besar. Ini diantara bedanya tadi ya, mukjizat dan sihir. Kalau mukjizat ini benar-benar berubah, benar-benar berubah. Adapun sihir apa? Ini apa? Tipuan, tipuan. Kemudian ibtala'at kullama alqauhu. Kemudian ular yang besar tadi itu menelan seluruh, menelan itu memakan semua yang tukang sihir itu telah melemparkannya, berupa tongkat dan tali yang berubah menjadi ular tadi, yang menjadi ular tadi bergerak-gerak tadi, dimakan oleh ular yang besar miliknya Nabi Musa alaihissalam. Hatta khafu an tasila ilaihim, sampai tukang-tukang sihir itu takut akan apa? Ular yang besar tadi sampai kepada mereka, mendatangi mereka. Wa nasyadu Musa an yumsikaha anhum, dan mereka tukang-tukang sihir ini nasyadu, meminta dengan sangat, meminta dengan apa? Penuh harap kepada Musa agar menahan ular yang besar itu dari mereka. Li'annahum khafu an tasila ilaihim, karena sungguhnya mereka ini tukang sihir ini takut ular tersebut sampai kepada mereka, mendatangi mereka. Wa 'inda dzalika hasalan nasru li Musa, dan ketika itu terjadilah apa? Pertolongan untuk Musa alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-118 sampai 122. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun." Maka kebenaran itu apa? Fa waqa'a, terbukti. Maka kebenaran itu terbukti. Wa batala ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan oleh orang tukang-tukang sihir mereka ini. Faghulibu hunalik, dan mereka terkalahkan di sana. Mereka tukang-tukang sihir itu kalah di sana, terkalahkan. Wanqalabu saghirin, dan mereka justru terbalik, yakni mereka dalam keadaan saghirin, terhina, dalam keadaan hina. Wa ulqiyas saharatu sajidina, dan tukang-tukang sihir itu ulqiya, mereka terjatuh, menjatuhkan diri, sajidin, dalam keadaan sujud, dalam keadaan sujud. Qalu, mereka tukang-tukang sihir ini mengatakan, amanna bi rabbil alamin,
kami beriman kepada Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun, yakni Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Ya. Mereka apa? Tukang-tukang sihir ini. Mereka faham. Mereka faham terhadap apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya yang diular milik Nabi Musa alaihissalam ini bukan sihir. Mereka faham. Ya, mereka faham. Sehingga mereka pun apa? Akhirnya beriman kepada Rabbnya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Ya. Li'annahum, karena sungguhnya mereka tukang-tukang sihir ini arafu anna ma ma'a Musa laisa sihran. Karena sungguhnya mereka tukang-tukang sihir ini tahu bahwasannya apa yang bersama Musa ini bukan sihir. Falamma amana as-saharatu, maka ketika tukang-tukang sihir ini beriman, wa sajadu lillahi azza wa jalla, dan mereka bersujud kepada Allah azza wa jalla, haddadahum Fir'aunu bil qatli was salbi, maka Fir'aun pun mengancam mereka. Fir'aun mengancam mereka, khawatir ya. Kalau tidak diancam nanti yang lainnya ikut-ikutan beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Hingga Fir'aun mengancam mereka dengan bil qatli, dengan pembunuhan. Kalau mereka tetap beriman akan dibunuh, wasalbi, dan akan disalib. Dan akan disalib. Dikisahkan apa? Mereka disalib dalam keadaan apa? Dipotong ya, tangan dan kakinya bersilangan. Ketika tangannya yang kanan, maka kakinya yang kiri dipotong. Atau ketika tangannya yang kiri, maka kakinya yang kanan dipotong. Ya. Faqatala as-saharata alladziina aamanu wa taabu ila Allah. Maka Fir'aun pun membunuh tukang-tukang sihir yang mereka beriman dan bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Wa sallabahum, dan Fir'aun menyalib mereka. Ya. Fir'aun pun menyalib mereka, tukang-tukang sihir yang mereka beriman dan bertaubat. Yeah. Jadi kesyirikan, bentuk kesyirikan sihir, maka apa? Itu bisa bertaubat, bisa diterima taubatnya. Karena ada ayat apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kemudian dijelaskan oleh para mufassir, para ahli tafsir, bahwasanya illa taib, kecuali orang yang bertaubat. Ya. Kalau dia sebelum mati dia bertaubat dari kesyirikan yang dia kerjakan, maka Allah akan menerima taubatnya. Walaupun dosa tersebut berupa kesyirikan. Ya. Maksud di dalam ayat tersebut yakni ketika mereka melakukan kesyirikan dan kemudian mati meninggal belum bertobat dari kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuninya, sehingga dia apa? Akan menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Iya. Walaupun KTP-nya iya, walaupun KTP-nya Islam. Kalau dia melakukan kesyirikan belum bertobat sampai meninggalnya, maka apa? Allah tidak akan mengampuninya sebagaimana ayat tersebut, innallaha la yaghfir ayyushraka bih. Ya. Adapun mereka yang bertobat dari kesyirikan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Thumma iltafatu ila bani Israil alladzina amanu bi Musa.
Kemudian para pembesarnya pembesarnya Fir'aun, para pembesarnya Fir'aun, ya, para pejabat-pejabat tingginya Fir'aun, mereka menoleh kepada orang-orang, kepada Bani Israel, ya, kepada Bani Israel yang mereka beriman kepada Musa. Dan mereka berkata kepada Fir'aun, wa qalu li Fir'aun, ya saya baca dalam terjemahan di Arabnya kurang. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadaru Musa wa qaumahu. Dan berkata pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, yakni berkata kepada Fir'aun, apakah kamu ini Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ardi, untuk membuat kerusakan di negeri ini, wa yadaraka wa alihatak, dan mereka Musa dan kaumnya ini akan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu. Maka Fir'aun pun berkata, qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Maka Fir'aun pun menjawab, kita akan bunuh anak-anak laki mereka, anak-anak lelaki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Dan berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, meminta tolonglah, meminta pertolonganlah kepada Allah Ta'ala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yurithuha man yasha'u. Allah akan memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Wasyahid, dan dalil dari ayat ini yang menunjukkan dari ayat ini, yakni annahum, bahwasannya mereka ini, para pembesar-pembesarnya Fir'aun ini, talabu minhu al-luju'a ilal quwwah, mereka meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Fir'aun, ilal quwwah, untuk menggunakan kekuatannya, wastaku ila Fir'aun, dan mereka pembesar-pembesar Fir'aun ini mengadu kepada Fir'aun, liyaghara hadzal haqqa wa hadzal iman, agar mereka ini mengalahkan, menguasai penuh kebenaran ini, menindas, ya, menguasai penuh kemudian dengan menindas mereka kebenaran yang dibawa Musa dan keimanan ini yang terjadi pada Musa dan juga tukang-tukang sihir setelahnya. Wa hadza fi'lu asbahim fi kulli zamanin. Wa hadza fi'lu asbahim fi kulli zamanin wa makanin. Dan ini adalah perbuatan ini merupakan perbuatan yang serupa dengan mereka, perbuatan orang-orang yang serupa dengan mereka di setiap zaman dan di setiap waktu. Akan ada perbuatan seperti ini. Ya. Yakni apa? Mereka ketika kalah hujjah, mereka kalah dalam menunjukkan kebenaran, maka apa? Mereka akan menggunakan kekuatan mereka, menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalahkannya. Ya. Kalau sekarang ada istilah dalam dunia maya ini dengan kekuatan netizen, ya, dengan kekuatan netizen ini sudah
sudah spornya sudah mantap di dunia maya. Yang salah bisa benar dengan netizen ini. Dengan dukungan netizen. Sehingga hati-hati. Ya, sehingga kita hendaknya hati-hati. Kebenaran jangan dilihat dari banyaknya manusia yang mengikutinya. Ya, kebenaran tidak dilihat dari banyaknya manusia yang melakukannya. Tetapi kebenaran itu apa? Ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya, ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita cuma sendiri. Walaupun kita cuma sendiri. Ya. Jadi kebenaran itu patokannya bukan karena banyaknya orang yang mengerjakannya. Ini saja alhamdulillah. Pas selesai di permasalahan yang ke-62. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, yakni di permasalahan yang ke-63 sampai 67. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.